Perkenalkan, nama saya Della Widyastuti, NPM 720213076. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sanksi dan SPT. Pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi SPT melaporkan penelusuran atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. 3. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua, SPT massa. 1. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT massa. SPT massa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT massa tersebut adalah 1. PPh pasal 21 sampai 26. 2. PPh pasal 22. 3. PPh pasal 23 sampai 26. 4. PPh pasal 25. 5. PPh pasal 4 ayat 2. 6. PPh pasal 15. 7. PPN atau pajak pertambahan nilai. 8. PPN bagi pemungut. 9. PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang terakhir, pajak penjualan atas barang mewah. SPT meliputi fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Fungsi dimiliki oleh SPT atau surat pemberitahuan ini bisa meliputi yang pertama, bagi setiap wajib pajak, SPT melalui fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, bagi pemotongan pajak atau pemungut pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya. Yang terakhir, bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pembetulan SPT. Yang pertama, SPT telah disampaikan. Yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya
ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Ketentuan ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyidikan. Kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat setoran pajak atau SPP. SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, bentuk formulir SPP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor 24 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Satu formulir SPP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SPP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas atau impor lain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean cukai dan pajak SSPJP. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.